Pak. Iya, boleh. Oke, Syah, tanya apa? Ya. Apa sih menurut Bapak yang menjadi nilai lebih sama YPS di sekolah di luar sana dibanding SMA-SMA lain? Mungkin di Luhut Timur atau di Sulawesi Selatan. Oh ya, baik. Ini keunikan YPS. Iya. Ya, ini tentang keunikan sekolah YPS. Jadi YPS itu adalah sekolah di bawah yayasan yang disupport penuh oleh PT Pala Indonesia kan. Iya. Jadi kita ini adalah karakteristik kita itu adalah sekolah pertambangan. Iya. Jadi sekolah yang dibiayai oleh perusahaan tambang. Kita yang ada di sini, ya siswa-siswa kita yang ada di sini adalah siswa anak karyawan kan. 85% lebih yang siswa di sini adalah anak karyawan. Sedangkan 15% sisanya itu adalah masyarakat lokal terdampak, ya kan? Dan kemudian siswa berprestasi, akan gitu. Nah, di mana keunikannya? Ya, keunikannya adalah sekolah ini gratis, pertama ya. Sekolah ini 0 rupiah. Tidak ada beban bagi orang tua, bagi siswa untuk membayar kepada sekolah. Ya kan gitu, tidak ada iuran wajib ya gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua ya anak-anak yang belajar di sini, siswa yang belajar di sini itu cenderung berasal dari komunitas yang sama. Ya kan gitu. Komunitas yang sama itu sama latar belakangnya, anak karyawan gitu. Jadi anaknya sama-sama orang tuanya adalah karyawan PT Pala gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa latar belakangnya itu kalau kita mau melihat dari heterogenitas latar belakang siswa itu lebih homogen gitu, lebih homogen dari latar belakang gitu. Mengapa dikatakan begitu? Kalau anak karyawan pastilah orang tuanya berpendidikan, ya kan gitu. Semua banyak mereka orang tuanya adalah berpendidikan minimal S1. Sisanya mungkin ya sebagian yang masih tamatan SMA orang tua, tetapi yang kita pastikan orang tua siswa ini pasti memiliki latar belakang pendidikan yang baik kan. Kedua, standar ekonomi keluarga kan menjadi juga mengikut kan karena anak karyawan. Kemudian kedua, sekolah tidak membayar kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi keunikan kita di sini itu adalah hal yang sifatnya karakteristik kita tidak terlalu, karena kita ini adalah sekolah swasta, kita tidak terlalu terkooptasi atau terkungkung oleh oleh sistem pendidikan yang diatur dikendalikan oleh dinas pendidikan. Tetapi kita punya otoritas, ya kita punya otoritas untuk bisa mengembangkan ciri khas pendidikan kita sebagai sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah gitu, itu adalah kita. Nah, tugas kita di sini untuk sekolah YPS itu adalah, nah ini keunikan kita adalah kita memenuhi standar nasional pendidikan, tetapi pada saat yang sama kita juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan lingkungan kita di sini. Nah, gitu yang sangat mendasar bagi kita. Nah, gitu. Nah, sekarang yang salah adalah ke depan ya. Ke depan kita mau sedang mengupayakan mengembangkan sekolah ini untuk memiliki karakteristik yang lebih unik lagi. Ya, kenapa? Karena untuk kehidupan sekarang orientasi sekolah itu dua lembaga orientasi pendidikan kita. Ya, orientasi kita kan fokus kepada siswa kan, pada peserta didik. Nah, siswa ini setelah tamat sekolah di YPS itu mau kemana? Nah, gitu. Mau kemana? Mau mencari kerja atau membuat lapangan pekerjaan? Ya kan? Kalau ingin orientasinya adalah mencari pekerjaan, ya, pencari kerja, maka harus bisa tahu ya apa yang menjadi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi masuk dalam pasar tenaga kerja. Kemudian kedua, kalau ingin membuka lapangan pekerjaan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, kehidupan di masa depan. Apa kebutuhannya kehidupan? Itulah yang kemudian kita harus dalami gitu. Nah, misalnya gitu. Kalau kehidupan depan itu mengarah kepada perkembangan teknologi, maka kita harus tahu teknologi apa yang akan berkembang pada tahun-tahun mendatang gitu. Ya kan? Kalau kita kemudian mau masuk menjadi kerja, mau mencari pekerjaan, maka kita akan lanjut studi.
Nah, tantangannya di mana lagi? Kalau kita mau lanjut studi ke perguruan tinggi, nah sekarang jurusan apa yang kita mau pilih? Mau pilih program studi apa di perguruan tinggi? Jurusan apa dan di perguruan tinggi mana? Ya kan? Jangan sampai kita salah memilih jurusan yang sebetulnya pasar tenaga kerjanya tidak laku atau tidak diperlukan lagi. Nah, harus benar-benar bisa membaca kebutuhan tuntutan kehidupan di masa depan, karena kita akan hidup 10 tahun, 20, 30 tahun ke depan, ya kan begitu. Nah, itu yang perlu kita kita kembangkan secara terus di internal IPS ini. Nah, karena itu tantangannya berat, tentu tantangan juga bagi para siswa. Nah, mengapa? Karena kita harus mengubah budaya gitu. Tantangan yang dihadapi oleh YPS itu adalah tantangan beratnya adalah budaya yang ada di lingkungan kita, lingkungan sosial kita, lalu kemudian budaya yang kita ingin bentuk itu. Mengapa kalau tidak sinkron, tidak bisa bersinergi antara lingkungan sosial dengan lingkungan sekolah, maka yang akan terjadi sekolah dengan lingkungan sosial itu menjadi tidak sinergi, maka dia akan saling mengaburkan, saling melemahkan gitu. Misalnya di sekolah kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Harus buang sampah pada tempat. Jadi selama berada di sekolah kita buang sampah pada tempat, dan tidak akan ada orang di sekolah ini yang toleransi, bisa mentolerir kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ya kan gitu. Mau guru, mau siswa, mau siapa saja, begitu melihat pasti tidak akan terima, pasti akan ditegur, pasti akan diperingati. Yang masalah ketika pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, ketika berada di masyarakat, buang sampah sembarangan ditoleransi. Boleh saja, ya kan? Dianggap itu hal yang biasa. Ya kan? Apa yang terjadi pada siswa? Ada kebingungan. Ya kan begitu? Ada kebingungan sikap. Ya kan begitu? Kebingungannya di mana? Sana harus buang sampah pada tempatnya. Di sini boleh sembarangan. Mana yang benar? Nah, inilah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh anak secara tidak sadar. Akhirnya anak kita menjadi dua kepribadian. Dua kepribadian. Kalau di sekolah menjadi anak yang manis, kalau di rumah menjadi anak yang nakal. Nah, kan gitu. Akhirnya ketika sekolah melaporkan ada sesuatu, atau sebaliknya, di rumah menjadi anak yang manis, begitu di sekolah menjadi anak yang misalnya aktif gitu, suka melanggar aturan gitu. Akhirnya apa? Ketika sekolah menyampaikan kepada keluarga, pada orang tua, perkembangan anaknya atau pelanggaran yang diterima, orang tuanya tidak terima. Kan misalnya kan, mengapa? Karena di rumah anaknya manis-manis terus, baik-baik. Dia tidak tahu karena di sana. Nah, ternyata itu salah satu penyebabnya adalah itu. Adanya kebingungan sikap pada anak karena adanya sikap yang berbeda antara di sekolah dengan di rumah. Nah, ini yang saya tangkap dari SMA YPS adalah keunikannya bagaimana membentuk karakter siswa. Salah satunya adalah piring, Pak, yang dari kantin. Nah, banyak siswa yang makan di luar dari kantin, tapi setelah ia makan dia meninggalkan piringnya hanya di situ saja. Tapi di SMA YPS hal itu dicoba untuk dihilangkan. Para guru-guru mensosialisasikan bagaimana pentingnya kita mengembalikan piring tersebut ke tempat penjualnya. Nah, itu berbalik arah dengan di masyarakat, Pak. Masyarakat kalau makan kan biasa kita tinggalkan saja, nanti diambilkan oleh pemilik tokonya dan lain-lain. Tapi kalau di sekolah itu tidak boleh dilakukan, dan saya rasa itu sangat berdampak bagi kehidupan kita ke depannya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih, Pak, saya mau tanya lagi. Untuk kedepannya, apa yang menjadi target Bapak dalam memimpin SMA YPS Sorako? Ya, di kedepan kita semakin akan mempertajam visi kita. Ya, jadi di tahun-tahun ke depan kita semakin akan mempertajam visi sekolah yang benar-benar realistis ya untuk kehidupan yang dibutuhkan oleh anak di dalam kehidupan masa depan. Apa itu? Ya, termasuk adalah mempertajam pendidikan karakter. Kita ingin karakter siswa di SMA YPS ini benar-benar kita bisa bentuk
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Profil siswa itu benar bisa dipastikan jadi, kemudian baru tamat. Bagaimana cara yang kita lakukan? Selain daripada treatment yang kita lakukan selama 3 tahun di sekolah, kita juga berusaha untuk menginline-kan antara semua sekolah yang ada di YPS. Nah, itu salah satu keunikan di YPS itu adalah karena sekolah ini satu atap semua. Dari TK, SD, SMP, SMA, ya, semuanya ada dalam satu YPS. Ya, tadi sebetulnya dia hanya pindah sekolah. Nah, kita akan coba gariskan, sinkronkan antara pendidikan yang ada di TK, di SD, SMP, dan SMA. Sehingga pendidikan karakter, kalau selesai di SMP, maka di SMA tinggal kita ledakan potensinya. Dan gitu. Jadi pendidikan karakter itu terbentuk selesai tuntas di SMP, di SMA tinggal mengisi mereka punya kemampuan intelektualitasnya. Dan gitu. Itu yang kita mau. Kemudian dalam hal pengembangan diri, ekstrakurikuler, kita coba sinkronkan antara apa yang dikembangkan oleh TK, SD, SMP, SMA itu bisa kita gunakan sehingga anak-anak yang memiliki, siswa yang memiliki memang potensi prestasi di SD, dikembangkan di SMP, di SMA tinggal panen prestasi. Ya kan gitu. Jadi mereka tinggal kita carikan event, kemudian berprestasi gitu. Nah, akibatnya apa? Nanti dampaknya adalah terbentuknya anak-anak ini yang punya prestasi, punya karakter yang kuat, punya kepercayaan diri yang kuat, dan kesiapan mentalitas untuk bersaing. Nah, karena itu kita juga ingin mempertajam kemampuan anak kita dalam berkompetisi. Itu. Jadi siswa SMA YPS harus memiliki daya kompetisi yang baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional. Artinya bahwa anak kita harus bisa bersaing, melihat pesaingnya bukan hanya anak-anak yang ada di Sorowako, terlalu kecil. Ya, kalau hanya pesaing kita itu ada di Sorowako, tetapi kita harus melihat dunia secara global. Pesaing kita mungkin adalah dari Cina, dari negara-negara luar. Mengapa? Coba kita lihat di perusahaan-perusahaan internasional, ya. Jadi kita ketika rekrutmen karyawan misalnya, itu pesaingnya bukan hanya dari orang lokal, tetapi harus dari dunia-dunia secara internasional. Nah, dia harus begitu pula dengan dunia pekerjaan. Kita ketika merintis sebuah pekerjaan masa depan, itu adalah pekerjaan yang terkoneksi antara satu dengan yang lain secara internasional. Gitu. Tidak bisa hanya membangun mitra, itu hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita harus bisa menembus dunia global ini gitu. Kalau ingin memperbesar jaringan bisnis kita ya, usaha kita, maka kita harus membangun jaringan seluas-luasnya. Ya kan gitu. Keunikan-keunikan yang ada di tempat kita itu bisa kita jual, kita bisa promosikan pada dunia secara internasional gitu. Nah, itu yang kita mau tajam karakter, pendidikan karakter kita, kemudian kemampuan kompetensi daya kompetisinya siswa kita. Nah, tentu juga harus memiliki daya literasi yang baik kan gitu. Daya literasi yang baik itu adalah kemampuan untuk bisa memahami situasi yang sedang dihadapi oleh mereka gitu. Jadi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi tidak akan bisa berkembang baik kemampuan literasinya kalau kemampuan mendasarnya tidak bagus. Apa itu? Ya berkaitan dengan pemahaman bahasa, kemudian berkaitan dengan kemampuan matematik ya, kemampuan logik ya yang sifatnya logikal, numerik. Nah, itu harus adalah keterampilan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, gitu. Iya, Pak. Betul sekali. Sebenarnya Pak, saya sangat penasaran nih. Mungkin pertanyaan saya agak mundur sedikit. Ya. Proses Bapak menjadi kepala sekolah itu bagaimana, kan sempat jadi guru bertahun-tahun gitu? Iya, saya menjadi guru. Kalau masuk dalam dunia berguru itu sejak tahun 2000. Jadi sudah tahun ke-21 saya menjadi guru. Ya, itu di Makassar ya. Jadi ketika semester akhir menjelang selesai kuliah sudah masuk dunia pendidikan. Tapi waktu itu di dunia belajar, kemudian masuk ke sekolah swasta juga ya di Makassar. Kemudian tidak cukup setahun, kemudian bermigrasi ke Sorowako pada 10 Januari 2002. Kemudian setelah itu menjadi guru sempat di SD, kemudian di SMP lama ya, di SMP lama, kemudian ke SMA, kemudian balik lagi ke SMP, kemudian balik lagi ke SMA jadi kepala sekolah. jadi gitu. Nah, sebetulnya dulu juga saya sempat lulus sebagai pegawai negeri di Balai Penataran Guru ya.
Tapi kemudian bersamaan berusaha di sini, saya sudah berada di Surako. Setelah sholat istihara, kemudian saya memilih berada di YPS. Jadi saya tidak ambil pegawai negeri PNS. Saya memilih untuk menjadi guru karena saya paham bahwa jiwa saya orang lapangan gitu, orang yang bekerja bersama dengan anak-anak murid, siswa ya di lapangan, bukan bekerja di kelas-kelas training atau di belakang meja. Kemudian selama berada di YPS sebagai guru, jadi saya secara pribadi berusaha untuk menjalankan tugas secara profesional, mengembangkan kemampuan kompetensi sebagai guru. Jadi itu saya berusaha untuk mengembangkan, mempelajari semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru. Itu kemudian saya pelajari, saya latih, ya ikut pelatihan kesana kemari. Kemudian setelah itu pada level selanjutnya kemudian berusaha untuk membagi. Jadi setelah ikut banyak diklat, banyak pelatihan, merasa ini kemampuan bisa dibagi kepada orang lain, ayo kemudian kita bagi kepada orang lain, kita ajak mereka untuk bisa bergerak bersama, berkembang bersama gitu. Hingga kemudian cara tentang leadership, ya kan itu kan menjadi bagian dari leadership. Jadi leadership itu kepemimpinan itu bukan tentang jabatan, tetapi menyangkut masalah nilai-nilai, misalnya menyangkut masalah karakter, kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan kan gitu, kemampuan untuk bisa mengajak orang lain yang ada di sekitar kita untuk bergerak bersama, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, kan itu ada nilai-nilai leadershipnya, nah kan gitu. Nah ketika kemudian YPS membutuhkan kepala sekolah, ya saya kemudian berpikir bahwa kalau kemudian saya tidak mengambil inisiatif untuk menjadi kepala sekolah, bisa jadi orang lain yang akan masuk ke YPS menjadi kepala sekolah. Nah, lalu kemudian oleh teman-teman diberikan input, ya mungkin saatnya kita masuk ke dalam sistem manajemen sekolah gitu. Nah, oleh karena itu kemudian saya atas dukungan dari teman-teman, supaya teman-teman mendorong untuk maju melamar menjadi kepala sekolah, saya masukkan aja lamaran. Tapi tidak ada beban, sama sekali tidak ada ambisi untuk menjadi kepala sekolah. Kan gitu. Tapi hanya kemauan untuk bisa berkontribusi. Kalau oleh pengurus YPS yayasan melihat saya sudah memiliki kemampuan kompetensi untuk menjadi kepala sekolah, dia akan milih saya. Kalau tidak, maka tidak apa-apa kan. Toh juga saya hanya ingin niat saya untuk berkontribusi, mengambil peran yang lebih daripada seorang guru untuk menjadi leader menjadi kepala sekolah di sekolah YPS. Ya selanjutnya keputusannya serahkan kepada takdir kan gitu. Baik, kembalikan kepada pengurus. Ya. Lalu kemudian saya tidak pernah memilih untuk menjadi kepala sekolah di SMA atau dimanapun. Dan jadi saya hanya melamar menjadi kepala sekolah, mengikuti prosesnya. Setelah itu ketua yayasan menyampaikan bahwa saya diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA. Saya bilang, apakah saya tidak memilih SMA di dalam lamaran saya milih untuk di sekolah. Apakah keputusan itu sudah tepat bagi saya, bagi yayasan? Karena itu keputusan sudah final. Kalau itu sudah final, maka saya menyampaikan saya siap menjalankan tugas. Jadi begitu prosesnya. Jadi menjadi guru, menjadi kepala sekolah atau menjadi apa saja, yang jelas harus dinikmati saja. Selama itu ada pada passionnya kita ya. Iya. Jadi jiwanya kita memang ada di dunia pendidikan, maka selama ada dalam dunia pendidikan, maka itu kita siap. Dan tentunya kita harus punya karakter ya Pak. Iya benar sekali. Artinya begini ya, kita harus punya, sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus mengondisikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Sifat seorang pemimpin itu sudah harus kita biasakan dalam diri kita. Apa itu? Misalnya kita harus bisa mencapai target-target kita, tujuan-tujuan kita dengan baik. Nah, kita pastikan kita lakukan perencanaan dengan baik, kita lakukan prosesnya dengan baik, kemudian kita laporkan hasilnya dengan baik. Itu adalah termasuk nilai-nilai yang penting untuk menjadi pemimpin. Kemudian kedua, ketaatan kita terhadap peraturan, misalnya disiplin. Kita harus datang disiplin terhadap peraturan, datang ke sekolah tepat waktu, yaitu pulang kan. Itu yang kita melakukan, biasakan itu karena itu akan menjadi contoh. Nah gitu. Nah,
kemudian kita harus punya kepedulian terhadap orang lain. Tidak boleh egois kan gitu. Artinya bahwa menjadi seorang pemimpin kan melayani. Jadi tidak mungkin bisa melayani kalau tidak punya empati kepada orang lain. Nah, gitu. Empati itu muncul untuk sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang lain, ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kan itu tugasnya. Nah, oleh karena itu harus dilatih lebih awal. Harus dilatih sejak dini kepekaan kita kepada orang lain. Ketika orang memiliki masalah, kita tawarkan bantuan. Kemudian kita beri bantuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita menjadi leader, maka itu sudah menjadi karakter kita, sehingga setiap kali kita melihat orang tim kita bermasalah, kita langsung bisa memberikan bantuan yang tepat gitu. Kita bisa memberikan supportnya yang baik. Tapi sekali lagi itu tentu tidak bisa instan. Itu lama kita harus pelajari. Lalu saya pelajari sejak mahasiswa, aktif di organisasi kemahasiswaan, ya, belajar, kemudian mengembangkan diri, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, peduli kepada lingkungan gitu. Tidak terasa nih sudah hampir 30 menit kita ngobrol Pak. Seru sekali ya dan banyak manfaat yang kita dapat. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat luas tentang SMA IPS Sorowako? Oke. Pesan saya untuk masyarakat luas ya tentang SMA IPS Sorowako. Saat ini SMA IPS Sorowako sedang melakukan penerimaan peserta didik baru. Oh iya. Ya, pendaftaran sampai tanggal 11 11 April 2021. Dan tentu itu memiliki untuk bisa mendaftar tentu ada prosedurnya, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bahwa SMA IPS Sorowako adalah salah satu sekolah di Yayasan Pendidikan Sorowako ini yang sedang berjuang untuk bisa memenuhi ekspektasi stakeholder kita. Banyak stakeholder yang harus kita penuhi harapannya, yaitu orang tua, kemudian masyarakat, kemudian manajemen perusahaan, kemudian pemerintah, ya, itu semua adalah memiliki ekspektasi terhadap SMA IPS Sorowako. Tentu kami dengan segenap tim yang ada di SMA IPS Sorowako ini akan berusaha dengan segenap kemampuan yang ada, potensi yang kita miliki untuk bisa mendidik anak-anak kita yang ada di sini, ya, anak-anak muda yang ada di SMA IPS Sorowako untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi-generasi yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di dalam kehidupan berbangsa dan negara, kehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Nah, buat teman-teman nih yang mau mendaftarkan ke SMA IPS Sorowako, bisa dilihat di Link di bawah ini. Iya, teman editor di Instagram SMA IPS dan juga di channel YouTube SMA IPS ya, tolong dilampirkan di bawah ini. Nah, terakhir sekali nih Pak, pesan-pesan untuk anak muda. Oke. Ya, anak-anak muda kita, untuk para anak muda yang saat ini sedang menjalani kehidupan di era pandemi. Ya. Jadi pesan saya adalah kita harus kenali diri kita dengan benar. Tuh, kenali baik-baik siapa diri kita, apa potensi kita, dan apa sih sebetulnya yang menjadi minat kita dan bakat kita. Itu harus kenali baik-baik. Kemudian yang kedua adalah kita harus pelajari sebanyak-banyaknya mungkin karakter orang lain. Ya. Jadi kita harus belajar sebanyak-banyak mungkin karakter orang lain. Untuk bisa mempelajari sebanyak-banyaknya karakter orang lain, kita harus menjalin hubungan dengan sebanyak-banyaknya orang. Kita harus bisa berteman dengan banyak orang. Ya toh? Jadi kita harus melakukan aktivitas kegiatan sosial, berinteraksi secara sosial. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kan gitu ya. Pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih maksudnya adalah pilih yang mana yang bisa berkontribusi baik dengan kita. Kan gitu. Kan berteman berinteraksi dengan orang lain itu ada orang yang perlu kita jadikan sebagai sahabat. Nah, gitu, sebagai sahabat yang bisa mengetahui semua rahasia-rahasia pribadi kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang bisa menjadi teman dekat kita, ya. Teman yang bisa kita berinteraksi ya. Kemudian ada orang yang perlu kita
asal kenal. Jadi kenal. Kita tidak berteman dekat, tapi kita kenal. Nah, setidaknya kita kalau ketemu bisa berngobrol, ya, bisa berbicara dengan dia, bisa saling membantu. Kemudian ada ya orang yang memang hanya perlu kita tahu gitu, tahu saja, tidak perlu terlalu kita berinteraksi gitu. Mengapa? Karena khawatirkan itu bisa membawa dampak buruk bagi kita, itu pengaruh gitu. Kenapa? Karena ya untuk bisa kenal siapa diri kita, orang tidak perlu tanya tentang kita kan, tetapi untuk mengenal seseorang itu kenali siapa temannya. Gitu. Kemudian yang terpenting adalah di dalam berinteraksi adalah kita harus bisa mengatur interaksi kita agar bisa terlalu produktif. Nah, kemudian yang ketiga adalah pesan saya untuk anak-anak muda, ya. Setelah tahu kompetensi kita, setelah tahu kemampuan kita, potensi kita, setelah kita bisa menjalin interaksi dengan orang lain sebanyak-banyaknya, kemudian kita selanjutnya adalah kita harus kembangkan apa yang menjadi passionnya kita, ya kan gitu. Kemudian jangan lupa yang terpenting adalah perbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga, ya, perbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu teman-teman, dengar. Kembangkan potensi yang kita miliki dengan positif ya, dan jangan lupa untuk sebarkan ke semua orang. Betul begitu Aisyah? Betul banget. iya. Saya rasa sekian untuk podcast kita pada sore hari ini Pak. Sangat bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast ini. Nah, buat teman-teman semua, tolong jangan lupa subscribe ya channel SMA YPS Orako. Jangan lupa like juga Ya, tentunya. betul. Kasih komen saran selanjutnya siapa yang akan kita wawancarai. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.